Kami lanjutkan terkait dengan kerangka acuan kerja terkait pemilihan jasa konsultan perorangan untuk penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil tahun anggaran 2024. Beranjak dari itu, saya mulai dari latar belakang. Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif seseorang terhambat karena kekurangan gizi dan asupan nutrisi yang kurang optimal selama periode pertumbuhan. Stunting ini bisa disebabkan karena malnutrisi yang dialami oleh setiap ibu hamil atau anak pada masa pertumbuhan, di mana calon ibu yang kurang asupan protein akan lebih berisiko menyebabkan terjadinya stunting atau kelainan fisik, bahkan berefek pada kurang sempurnanya pembentukan ASI. Hal ini merupakan masalah kesehatan global yang serius dan memerlukan perhatian khusus dari seluruh lapisan masyarakat dan aparat pemerintah. Di Kota Ek telah dilakukan pencegahan terkait stunting yang telah dilakukan penyuluhan dan pencegahan dari sejak masa awal kehamilan bagi orang tua yang disarankan untuk mulai menerapkan pola makan seimbang dari awal masa kehamilan, dan pencegahan stunting tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan asupan zat besi dan asam folat untuk ibu. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Ek yang merencanakan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil sebagai bagian dari strategi mengatasi masalah stunting di tingkat lokal. Dalam penyusunan modul pencegahan stunting ini dapat memberikan nilai manfaat yang besar. Pertama, modul tersebut akan menjadikan sumber informasi yang komprehensif bagi ibu hamil tentang pentingnya gizi seimbang selama masa kehamilan yang menjadi stunting pada bayi di kandungan. Kedua, bahwa modul ini juga akan membantu tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan yang efektif kepada ibu hamil berdasarkan standar atau kriteria yang sesuai eh, dengan apa yang direkomendasikan oleh pihak pemerintah tentang standar tingkat asupan gizi yang baik dan benar berdasarkan hasil kajian dan penelitian dari yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konsultan, sehingga mereka dapat pengetahuan yang tepat untuk mengelola pola makan dan nutrisi dengan baik. Dengan demikian, modul ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan praktik ibu hamil terkait nutrisi yang sehat. Program penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dan mengurangi angka stunting di Kota Ek. Dengan adanya model ini juga diharapkan ibu hamil dapat teredukasi dengan baik tentang pentingnya gizi seimbang, pola makan yang baik, serta asupan nutrisi yang diperlukan selama masa kehamilan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memberikan dukungan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada ibu hamil sehingga mampu mencegah stunting pada bayi yang dikandungnya secara efektif. Dan selain itu, masyarakat dengan sendirinya juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ibu-ibu hamil yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang modul yang nanti disajikan dalam sosialisasi ke, eh, kepada peserta ibu hamil, dan sebagai share ilmu juga ke ibu-ibu yang memang tidak bisa hadir pada saat eh, pelatihan atau sosialisasi ini dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari penyusunan modul ini adalah eh, adanya eh, adanya acuan sebagai pencegahan stunting pada ibu hamil adalah untuk memberikan edukasi dan komprehensif pada ibu hamil tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang baik selama masa kehamilan. Dan modul ini juga dirancang untuk memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang nutrisi yang diperlukan ibu hamil untuk mencegah stunting pada bayi yang dikandungnya. Di mana model ini diharapkan juga ibu hamil dapat memahami konsep gizi yang seimbang, memilih makanan yang tepat, serta memperhatikan pola makan yang sehat dan bergizi untuk mencegah stunting pada bayi yang dikandungnya, dan bisa dilakukan secara terus-menerus secara simultan. Sedangkan ruang lingkupnya adalah dari kegiatan pengadaan jasa konsultan perorangan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil, di antaranya satu, penyusunan kajian pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Dua, memantau perkembangan anak dan membawa posyandu secara berkala. Tiga, mengkonsumsi suplemen secara rutin.
tablet penambah darah. Keempat, memberikan empasi atau makanan pendamping air susu ibu yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Kemudian untuk kualifikasi yang dibutuhkan di jasa konsultan penyediaan modul ini adalah satu, pendidikan minimal S1 ahli gizi yang dilengkapi dengan STR TGS atau surat tanda registrasi tenaga gizi yang tentunya disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kedua, memiliki pengalaman sejenis minimal 2 kali dalam penyusunan modul penyuluhan penjaga stunting bagi ibu hamil. Harapannya dengan memiliki pengalaman, eh, mereka teruji bahwa hasil kajiannya itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dan juga sesuai dengan harapan yang eh, di, di, diinginkan oleh eh, pihak pemberi sosialisasi nanti dan juga tepatnya sasaran kepada ibu hamil yang akan diberikan sosialisasi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah satu, untuk tenaga konsulan itu adalah tugas pertamanya adalah konsultan perorang wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan lingkup pekerjaan dan batas waktu sesuai yang tertuang dalam KK ini. Tanggung jawabnya adalah penyedia jasa bertanggung jawab kepada pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota Ek melalui tim pelaksana sebagai penanggung jawab kegiatan. Tentunya ini ada SP dan juga apa juga surat tugas yang untuk pembentukan tim pelaksana sebagai penanggung jawab kegiatan. Ketiga, penerima manfaat. Penerima manfaat ini secara khusus adalah ibu hamil di Kota Ek yang menjadi peserta penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil dan secara umum adalah masyarakat Kota Ek secara luas. Kemudian output yang ingin dicapai adalah percepatan penurunan stunting, maka output yang harus dihasilkan oleh para penyuluh adalah satu, bagaimana melakukan pencegahan terhadap stunting ibu hamil dan anak-anak. Dua, dapat melakukan peningkatan kualitas pelayanan yang baik sesuai dengan anjuran pemerintah. Terapkan pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan ibu hamil dengan cara kecukupan nutrisi yang memadai sesuai dengan kriteria kesehatan gizi yang tentunya standarisasi yang memang menjadi program pemerintah yang sudah diuji kelayakannya. Sedangkan untuk waktu yang diperlukan adalah untuk penyediaan modul itu adalah 60 hari kalender terhitung sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai 15 Maret 2024. Ini kenapa hari kalender? Karena mereka tidak dibatasi ruang lingkupnya dengan hari libur atau apa, penting dalam waktu 60 hari itu modul itu dapat selesai tuntas dan bisa digunakan untuk pemberian sosialisasi kepada calon peserta ibu hamil dan juga masyarakat pada umumnya. Sedangkan untuk biaya, untuk jasa konsultasi perorangan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil untuk kegiatan penyuluhan pencegahan stunting adalah di 10 kecamatan Kota Ek dengan anggaran sebesar 30 juta rupiah menggunakan anggaran DPA Dinas Kesehatan Ek tahun anggaran 2024. Tentunya ini cukup hanya menggunakan pengadaan langsung karena di bawah 100 juta. Demikian barangkali KAK yang dapat kami sampaikan untuk penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil untuk kegiatan penyuluhan pada ibu-ibu dan juga masyarakat yang memiliki anak dan juga memang anak yang memang sedang ibu hamil terutama yang jadi fokusnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.